Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Institut Teknologi Avicenna Kendari dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Farmasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman kimia, farmasi, anorganik. Di sini terdiri dari 4 materi, yaitu struktur atom, ikatan kimia, struktur molekul, dan sistem periodik unsur. Yang pertama yaitu struktur atom. Sesuai dengan teori Dalton, definisi atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur penggabungan kimia. Tetapi, beberapa penyelidikan dari para ilmuwan menunjukkan memiliki struktur internal, yaitu atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil, yang disebut partikel subatom. Partikel subatom yang menyusun atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Seperti yang kita lihat, struktur atom tersendiri terdiri atas radioaktivitas, proton, elektron, dan neutron. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada slide berikut ini. Yang pertama, radioaktivitas. Prosesnya pemancaran sinar katoda, terdapat sinar yang menyebabkan kaca dan logam memancarkan sinar yang tak biasa. Radiasi berenergi tinggi ini menembus materi, menghitamkan lempeng fotografi yang tertutup dan menyebabkan beberapa zat berfluorensasi. Karena sinar ini tidak dapat dibelokkan oleh magnet, berarti sinar ini tidak mengandung partikel bermuatan seperti sinar katoda. Selanjutnya yaitu elektron. Penemuan elektron bermula dengan ditemukannya tabung memancarkan sinar hijau lemah. Selanjutnya, tabung katoda terbuat dari kawat yang diberi potensial listrik yang cukup besar dalam tabungan kaca sehingga dapat terjadi perendaran cahaya. Lempeng yang bermuatan negatif disebut katoda yang tidak memancarkan sinar yang tidak terlihat. Sinar katoda ini tertarik ke lempeng bermuatan positif atau genoda. Selanjutnya ada proton dan juga neutron. Untuk proton, partikel-partikel yang bermuatan positif yang terdapat dalam inti atom disebut proton. Sedangkan neutron, partikel ini merupakan partikel yang tidak bermuatan yang kehadirannya dapat menjelaskan massa tambahan dari suatu atom tanpa mengganggu keberimbangan muatan antara proton dan neutron. Selanjutnya, ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom-atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi melalui ikatan kimia. Unsur-unsur pembentuk molekul ataupun benda-benda selanjutnya menyusun bagian dari alam semesta. Ikatan kimia dapat terjadi karena adanya interaksi elektronik dalam berbagai wujud mekanisme. Berikut ini adalah unsur-unsur Berikut ini adalah unsur-unsur ingin memiliki struktur elektron stabil. Struktur elektron stabil yang dimaksud di sini yaitu struktur elektron gas mulia. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, jenis-jenis ikatan kimia. Pertama itu adalah ikatan primer. Ikatan primer adalah ikatan kimia di mana ikatan relatif besar. Ikatan primer ini terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi elektron dari suatu atom ke atom lain. Ikatan ion terbentuk yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan atom logam. Setelah melepaskan elektron berubah menjadi ion positif, sedangkan atom bukan logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Antara ion-ion yang berlawanan muatan ini terjadi tarik-menarik atau gaya elektrostatis yang disebut ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom, unsur logam, dan non-logam. Yang berikutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian
pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalent terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron atau sesama atom, bukan logam. Nah, ikatan kovalen terdiri dari ikatan kovalen nonpolar, ikatan kovalen polar, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya kita masuk ke materi struktur molekul. Struktur molekul adalah paparan ikatan-ikatan unsur atau atom yang membentuk molekul. Molekul terdiri dari sejumlah atom yang bergabung melalui ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan ikatan ion, serta ikatan-ikatan kimia lainnya. Dan atom tersebut berkisar dari jumlah yang sangat sedikit, atau dari atom tunggal seperti gas mulia, sampai jumlah yang sangat banyak seperti pada polimer, protein, dan bahkan DNA. Bentuk molekul yang berarti cara atom tersusun dipengaruhi banyak sifat-sifat fisika dan kimia molekul tersebut. Kebanyakan molekul mempunyai bentuk yang didasarkan kepada 5 bentuk geometri yang berbeda. Molekul didefinisikan sebagai sekelompok atom, paling sedikit 2, yang saling berkaitan dengan sangat kuat atau kovalen dalam susunan tertentu yang bermuatan netral serta cukup stabil. Menurut definisi ini, molekul berbeda dengan ion poliatomik. Dalam kimia organik dan biokimia, istilah molekul digunakan secara kurang banyak. Molekul organik dan biomolekul bermuatan pun dianggap termasuk molekul. Selanjutnya, sebuah molekul dapat terdiri dari atom-atom yang berunsur sama, misalkan oksigen atau O2, ataupun terdiri dari unsur-unsur berbeda, misalkan air atau H2O, atom-atom dan kompleks yang berhubungan secara non-kovalen, atau misalnya terikat dengan ikatan hidrogen dan ikatan ion, secara umum tidak dianggap sebagai satu molekul tunggal. Sekarang peranan elektron dalam ikatan kimia. Elektron adalah partikel bermuatan negatif, pada umumnya ditulis dengan E minus, atau elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur, sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Kestabilan unsur gas mulia berkaitan dengan konfigurasi elektron yang menyusunnya seperti yang dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis dan Albert Coasel. Dilihat dari konfigurasi elektronnya, unsur-unsur gas mulia mempunyai konfigurasi penuh, yaitu konfigurasi oktet, konfigurasi 8 elektron pada kulit terluar, kecuali unsur-unsur helium yang mempunyai konfigurasi duplet atau 2 elektron pada kulit terluarnya. Selanjutnya, sistem periodik unsur. Suara kendaraan. Orang pertama yang menyusun tabel periodik unsur adalah Johann W. De Bruijner. Susunannya didasarkan pada massa atom yang didasarkan pada teori atom Dalton. Menurut Dalton, massa atom merupakan sifat khas yang membedakan suatu unsur dengan unsur-unsur lain. Dengan demikian, terhadap hubungan antara massa atom dan sifat-sifat atom unsur, pada perkembangan selanjutnya, John Newland menemukan hubungan antara sifat unsur dan massa atom dengan cara lain, yaitu jika unsur-unsur dideretkan menurutkan kenaikan massa atomnya, maka unsur yang ke-8 akan memiliki sifat mirip dengan unsur yang pertama. Deretan unsur ini dinamakan dengan hukum oktav. Dengan demikian, bertambahnya jumlah unsur yang ditemukan, terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan hukum oktav. Periodik modern. Sistem periodik modern adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu. Semua unsur yang sudah dikenal ada dalam daftar tersebut. Yang pertama, periode, golongan, hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik, dan unsur transisi dan transisi dalam. Unsur transisi dan transisi dalam terbagi atas unsur transisi dan unsur transisi dalam.
Selanjutnya, perkembangan dasar pengelompokan unsur. Yang pertama terlihat Dobereiner pada tahun 1817. Johann D. Dobereiner mencari hubungan antara massa atom relatif unsur dengan sifat-sifatnya. Ia menemukan beberapa kelompok unsur yang memiliki mirip. Selanjutnya ada hukum oktav Newland. Pada tahun 1845, John Newland mendapatkan hubungan antara sifat dan unsur dengan massa atom relatifnya, yaitu sebagai berikut. Jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka unsur yang ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama, dan unsur ke-9 dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich berdasarkan pengalamannya terdapat 36 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Selanjutnya, beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Unsur golongan sifat yang identik, melainkan hanya mirip. Unsur-unsur tersebut mungkin mempunyai sifat yang kadarnya berbeda. Salah satu sifat unsur logam alkalin golongan Ia yaitu bereaksi dengan air, akan tetapi kecepatan reaksinya berbeda dari atas ke bawah. Unsur-unsur itu bereaksi makin dahsyat. Adapun beberapa golongan unsur dalam sistem periodik. Yang pertama golongan Ia atau logam alkali, yang kedua golongan 2A yaitu logam alkali tanah, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, golongan 7A atau halogen, golongan 8A atau gas mulia, dan yang ke-9 adalah unsur-unsur transisi. Terima kasih. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.